Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Kelurahan Berkarakter. Perkenalkan, saya Nadifa Cahyaning Antari Dan saya Nur Izzati yang akan membawakan podcast pada hari ini. Di podcast ini, kita akan membahas mengenai bagaimana sih peran kelurahan dalam membentuk karakter masyarakat yang berjiwa Pancasila. Untuk itu, hari ini kita akan berdiskusi bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Tri Murdianingrum SPD selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojolanggo. Selamat datang dan terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast hari ini. Sebelumnya boleh untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada anak-anakku semua. Terima kasih saya bisa berbagi ilmu dan sharing tentang apapun yang berkaitan dengan kelurahan di Mojolanggo ini. Baik, terima kasih ya Ibu. Sekarang kita masuk ke pembahasan utamanya ya Ibu. Sebelumnya Pancasila untuk saat ini dan era sekarang tentunya harus dipegang teguh oleh masyarakat khususnya generasi muda ya, begitu ya Ibu? Betul. Nah, menurut Ibu sendiri apa makna Pancasila dalam kehidupan berbangsa untuk era saat ini? Menurut saya Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan ini bisa dijadikan pedoman pada kehidupan sehari-hari dalam kita bermasyarakat. Ya, betul. Wah, luar biasa Ibu. Menurut Ibu, kenapa di era saat ini penting untuk terus mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila terhadap remaja-remaja atau terhadap seperti usia kami saat ini? Sangat penting sekali kita mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila, terutama untuk kalangan muda, karena kita tahu bahwa saat ini, zaman ini, era ini banyak sekali budaya asing yang masuk dan tampaknya saya melihat bahwa anak-anak muda sekarang itu untuk filternya masih sangat kurang. Jadi kita masih harus terus mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu. Wah, betul sekali. Kalau berbicara di Kelurahan Mojolanggo sendiri Bu, bagaimana kondisi masyarakat tentang pemahaman nilai Pancasila? Apakah masih memegang teguh atau malah meninggalkan nilai Pancasila itu sendiri? Menurut saya kalau sudah meninggalkan itu ya tidak ya. Memang kita di sini memegang teguh tetap, cuma mungkin agak sedikit bergeser ataupun sudah mulai luntur. Kita tahu bahwa di sini itu untuk wilayah Mojolanggo banyak sekali wilayah perumahan. Nah, wilayah perumahan kebanyakan karakteristiknya adalah masing-masing individualitasnya masih tinggi. Dan itu kan sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu salah satunya. Yang lain sih masih banyak juga. Untuk kesadaran masyarakat seperti gotong royong itu juga masih kurang. Sangat individualisme berarti ya Ibu? Ya, hanya sebagian masyarakat, tidak semua sih. Begitu Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih nyata nih Ibu, yaitu program-program yang dilakukan di kelurahan. Nah, kalau kita kaitkan dengan praktiknya di kehidupan sehari-hari ya Ibu, pasti ada upaya nyata juga dari pihak kelurahan. Jadi kami ingin tahu di Kelurahan Mojolanggo sendiri program atau kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan untuk menanamkan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Oke. Salah satu contoh saja untuk program di Kelurahan Mojolanggo ini adalah program GAS. GAS itu Gerakan Angkat Sedimen dan Sampah. Ini dilakukan setiap bulan satu kali, kita bergantian di RW, misalnya hari bulan Januari di RW 1, bulan kedua di RW 2 gitu, selanjutnya seterusnya seperti itu bergantian. Nah, di situ di program GAS ini kita kerja bakti membersihkan sungai dan itu diharapkan masyarakat bergotong royong
untuk membersihkan bantaran sungai. Nah, itu kan juga salah satu praktik dari nilai-nilai Pancasila. Ya, itu salah satunya. Kemudian ada yang lain, program kita itu adalah seperti RTLH. RTLH itu sebenarnya memang program dari Dinas Pekerjaan Umum. RTLH itu adalah seperti bedah rumah. Untuk pembangunan rumah tidak layak huni, tapi itu kan untuk anggarannya hanya terbatas. Jadi kita juga perlu menggerakkan masyarakat sekitar untuk membantu program RTLH itu. Jadi tidak hanya dari dinas saja, perlu ada kolaborasi dari masyarakat sekitar. Oh, gitu ya Ibu. Itu, ya. Berarti dari kegiatan sehari-hari pun secara tidak langsung karakter masyarakat bisa terbentuk ya Ibu. Kemudian bagaimana dengan partisipasi masyarakat sendiri Bu? Apakah masyarakat terutama generasi muda sudah cukup aktif dalam mengikuti program-program tersebut? Nah, ini yang selalu jadi kendala kita kelurahan. Untuk mengikut sertakan anak-anak muda ini sangat susah sekali. Kita sudah berupaya apapun itu, seperti Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Kita juga bergantian setiap hari Sabtu minggu kedua tiap bulan kita bergantian di RW masing-masing. Tetapi ya gitu, anak mudanya itu tidak pernah kelihatan untuk ikut berpartisipasi. Seperti itu. Terus ada lagi program apapun yang dikeluarkan oleh kelurahan seperti sosialisasi, pencegahan HIV AIDS, terus kemudian tentang pencegahan kenakalan remaja. Nah, itu kami sangat susah sekali untuk menghadirkan anak-anak muda ini. Jadi harus seperti apa ya, agak ditekan dengan cara kita harus kerjasama dengan Pak RT ataupun Pak RW masing-masing untuk kesadarannya. Saya ikutlah, mau daftar sendiri itu kok sepertinya masih kurang. Gitu. Oh begitu Ibu. Tentunya ya dari program-program tersebut kan ada dampak dan tantangannya kan Bu. Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak dan tantangan yang dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Mojolangu. Oke, dampak dari program-program tersebut kah? Ya. Benar Bu. Salah satu dampaknya seperti program gas tadi yang saya sampaikan, kita berupaya untuk menjalankan program untuk membersihkan bantaran sungai, dan itu dampaknya kan salah satunya sungai menjadi bersih, kemudian dari warga juga ikut bergotong royong. Berarti kita untuk juga upaya kita untuk agar masyarakat ikut serta kerjasama juga dalam kegiatan membersihkan sungai. Itu dampaknya. Kemudian ada lagi program seperti kita ada pelatihan UMKM terutama itu. Masyarakat juga berdampak bahwa bisa menaikkan nilai jual. Nah, seperti itu. Begitu. Kemudian tantangannya ya. Iya. Tadi dampaknya, kemudian tantangannya. Tantangannya itu kalau kita melakukan program-program kadang terkendala dengan jadwal ya. Jadi jadwal itu kita harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di Mojolangu ini. Karena kalau kita mengadakan di hari-hari efektif, hari kerja, mereka malah banyak yang tidak datang. Karena mereka juga bekerja. Jadi kita harus mencari waktu, bisa jadi malam ataukah hari libur, baru itu bisa. Seperti itu tantangannya. Lalu dari kelurahan sendiri atau dari seluruh tadi program-program yang sudah Ibu sebutkan, kan kita memiliki beberapa kendala. Apakah dari kelurahan sudah memiliki solusi atau semacamnya untuk bisa mengatasi hal itu? Baik. Untuk solusinya biasanya kelurahan menggandeng ketua RT,
ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah, mereka itu kan yang bisa langsung bersinggungan secara langsung ya dengan warganya. Warga biasanya akan lebih berpikiran positif, terus mau lah ya kalau diajak sama orang-orang terdekatnya yang mereka segani, terutama yang dari tokoh masyarakat, tokoh agama gitu. Iya, seperti itu. Berarti emang dampaknya ada dampak positif ya Ibu dari program-program yang Ibu sebutkan tadi. Namun tentunya dalam pelaksanaan program tersebut tidak selalu berjalan lancar. Apakah ada kendala yang biasanya dihadapi dalam menjalani program-program tersebut Ibu? Kendala yang kami hadapi ya memang itu tadi, salah satunya adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat, terutama yang kaum muda. Anak-anak mudanya ini susah sekali terus terang partisipasinya. Jadi kita harus istilahnya ngupiak-ngupiak gitu. Padahal dari program-program yang kami luncurkan itu sangat berdampak positif bagi mereka gitu. Lalu bagaimana Ibu cara pihak kelurahan mengatasi kendala tersebut agar program tetap berjalan dengan baik? Ya, yang seperti saya sampaikan tadi, kita menggandeng kolaborasi sama semua pihak yang seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT, ketua RW, kemudian juga dengan dinas-dinas terkait. Kita juga berusaha menggandeng seperti narasumbernya dari Gen Z juga ya. Nah, itu untuk menarik agar anak-anak muda ini mau ikut serta berpartisipasi pada program-program kelurahan. Gitu Ibu ya. Baik, setelah kita membahas dampak, tantangan, dan solusi, kami juga penasaran dengan pandangan Ibu sendiri ke depannya. Kalau melihat kondisi saat ini, bagaimana menurut Ibu agar Pancasila tidak hanya sebatas teori oleh generasi muda, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Memang juga agak susah ya. Pancasila itu memang harus ada implementasinya, tidak hanya teori saja. Dan itu bisa diatasi mulai dari keluarga. Mereka yang mulai awal ada pembelajaran itu dari keluarga, kemudian meningkat lagi ke sekolah, kemudian juga di masyarakat. Nah, itu harus ada praktik baiknya. Jadi tidak hanya sosialisasi saja, tapi perlu tindak lanjutnya. Seperti itu. Baik. Kira-kira bagaimana harapan dan langkah yang bisa dilakukan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terus diterapkan dan semakin kuat di tengah masyarakat, terutama kaum muda? Ini seharusnya harus perlu ada himbauan secara terus-menerus. Kemudian juga dari masyarakat, terutama kaum muda, itu juga harus ada filternya. Apalagi sekarang media sosial itu sudah sangat masuknya itu tanpa filter. Nah, kalau dari diri kita saja tidak ada penyaringnya, semuanya langsung masuk, bisa bablas dan tidak ada lagi kendalinya. Nah, itu yang harus disikapi. Gitu ya Ibu. Ya. Karena sepertinya sudah selesai ya Ibu pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan. Sebagai penutup, mungkin Ibu bisa menyampaikan pesan atau motivasi untuk masyarakat agar terus menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila? Betul. Saya berpesan, berharap juga masyarakat bahwa nilai-nilai Pancasila itu adalah pandangan hidup bangsa, pedoman hidup kita. Dari situ dengan penerapan nilai-nilai dari Pancasila, dari situ kita bisa konflik-konflik yang ada di masyarakat itu bisa teratasi. Jangan dengan adanya toleransi atau apapun itu, konflik yang selama ini harus diviral-viralkan itu bisa lebih ditekan.
Jadi ada rasa toleransi, ada rasa kasih sayang sesama masyarakat, itu bisa untuk bisa mengatasi konflik yang ada. Seperti Betul itu. sekali, Ibu. Baik Ibu, tidak terasa perbincangan kita pada hari ini telah memberikan banyak sekali wawasan dan pemahaman baru ya bagi kami. Melalui diskusi ini kami jadi lebih memahami bagaimana peran kelurahan khususnya dalam membentuk karakter masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Ibu atas waktu dan kesediaannya untuk berbagi ilmu serta pengalaman bersama kami. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih Ibu. Demikian perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.